Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Ya, setelah ini ya kita membahas mengenai power of media sosial atau kekuatan dari media sosial. Sekarang kita akan membahas satu topik yang masih berkaitan, tapi di split ya, biar nggak terlalu panjang gitu videonya, yaitu data collection via social media atau pengumpulan data melalui media sosial. The citizen science evolution. The involvement of volunteers in science. Jadi pelibatan dari relawan ya di dalam ilmu pengetahuan. Scientist-led mass participation initiatives that are open to all sectors of society. Ilmuwan itu meminta partisipasi massal ya, ini berinisiatif yang bersifat umum. Jadi untuk penelitian atau wawasan pengetahuan yang bersifat umum ya. Ini kok PowerPoint-nya begini. Nah, the citizen science evolution, evolusi dari ilmu pengetahuan ya, penduduk itu bisa dilihat di sini. Diawali dari collect data atau pengumpulan data, berlanjut pada data analysis and interpretation ya, dianalisis data dan interpretasi, terus kemudian validasi, melakukan validasi dari data itu benar apa tidak, terus mengevaluasi dan mengukur dari metode, menentukan masalah ya, hipotesis, terus pertanyaan itu. Jadi setelah data dikumpulkan, dilakukan analisis, validasi, terus evaluasi, itu kita tentukan masalahnya melalui hipotesis atau pertanyaan rumusan pertanyaan. Terus develop method atau mengembangkan metode dan pendekatan analitik. Setelah itu dilakukan pengetesan dan modifikasi protokol. Jadi modifikasi dari yang sudah ada, kembali ke tes kembali ke collect data. Berikutnya the citizen science and mass, recruitment of volunteers, retention of volunteers, training, support and signposting, data input and analysis, give personal feedback, result dissemination. Nah ini data input and analysis, Twitter starting from text. Jadi bagaimana itu si Twitter itu mengumpulkan data itu biasanya juga melalui teks. Dari teks itu nanti data-data yang orang-orang yang berkaitan dengan teks itu akan menjadi satu ya, bisa dibaca. Itu walaupun bisa dibaca tapi termasuknya sebagai big data yang unstructured ya, tidak terstruktur gitu. Nah ini Twitter starting from text, masih sama ya. Nah ini juga bisa, ini data dikoleksi itu berdasarkan geotagging atau share informasi lokasi kalian. Jadi misalnya GPS-nya dihidupin gitu ya, share lokasinya dihidupin, itu otomatis kegiatan kalian berada di mana saja itu kan bisa di track ya. Makanya ini mulai waspada dalam menggunakan teknologi itu. Kalian mau kemana data kalian itu semuanya dikumpulkan ya, dikumpulkan dan bisa dijadikan untuk menyetir hidup kalian gitu. Bahasa ininya atau awamnya tuh begitu. Kalau mereka menguasai informasi semuanya tentang hidup kalian, otomatis kan mereka juga bisa memberikan rekomendasi hal-hal yang kalian sukai. Misalnya pada kasus ya, pada waktu Facebook waktu itu diklaim bahwa dia menjual datanya untuk kepentingan politik waktu itu kan, itu mirip dengan pencucian otak ya. Nah seorang itu dirangsang dengan hal-hal yang mereka sukai dulu sebelum akhirnya diarahkan ke sesuatu.
hobi apa yang apa namanya, hobi kalian itu semuanya dicatat, didata oleh mereka semuanya, terus mereka merekomendasikan hal-hal yang kalian favoritkan, terus dibikin nyaman sebagainya lah. Itu ada tahap-tahap psikologinya. Nah, ini download images from Facebook and Twitter and then obtain the exit data ini juga namanya gambar itu kan pasti ada ini ya, ada captionnya, ada metadatanya dan lain-lain, itu juga dikumpulkan datanya. Kalian tuh mendownloadnya apa selama 1 tahun, itu juga akan memperlihatkan diri kalian tuh seperti apa, seperti itu. Nah, ini terkait dengan gambar tadi. Ini lokasi ya, geotagging tadi gambarnya, geotagging itu juga dikumpulkan. Verification. Social media may increase the number of volunteers recruited, but depending on the skills of the volunteers and data collection training provided, there may be no guarantee of data quality. Jadi volunteer-volunteer yang dipakai tadi oleh para media sosial ya, itu karena volunteernya itu berasal dari komunitas yang heterogen, bermacam-macam ya, level pendidikannya, jenis kelaminnya, usianya, dan macam-macam lainnya. Makanya data yang didapat dari mereka juga belum terjamin kualitasnya. Dari situ mereka, media sosial itu harus melakukan verifikasi melalui konsistensi. Misalnya konsistensi itu dilihat dari masa ke masa, apakah data yang disediakan oleh para volunteers itu stabil, menunjukkan perilaku yang sama atau tidak, seperti itu. Nah, setelah data itu masuk seperti itu pada media sosial dan terbukti terverifikasi, barulah bisa digunakan sebagaimana mestinya. Apakah itu mau digunakan untuk kebaikan atau mau digunakan untuk kejahatan atau keburukan, ya ini tergantung mereka ya. Nah, kita sebagai user itu gimana? Kita menggunakan internet secara positif-positif saja, jangan pernah menggunakan yang negatif gitu. Karena data kita sebenarnya itu walaupun tidak dipublikasikan, tapi semuanya setiap data kita di dunia media sosial maupun yang non media sosial, semuanya terkumpul dalam satu wadah besar gitu, danau big data, yang kemudian itu secara periodically akan dihapus. Tapi hapusnya entah kapan, semakin besar danaunya semakin lama hapusnya. Itu kalau sampai ada penyalahgunaan dan lain-lain kan, apabila aktivitas kalian internetnya negatif, ada yang negatif walaupun nggak ada satupun orang di dunia yang tahu, tapi kalau ini kan bisa jadi buruk sekali nanti. Ya itu tadi mengenai collecting data ya pada media sosial. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang ini, kalian mulai berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kalian tentukan ingin menggunakan buat apa, pengembangan belajar atau pengembangan karir, atau pengen buat bikin prank seumur hidup, juga itu semuanya tergantung kalian. Tapi kalian sudah menjadi bagian dari Universitas Diponegoro, jadi mulailah untuk jauh lebih bertanggung jawab dalam bermedia sosial, menjaga nama baik diri sendiri ya, melalui perbuatan-perbuatan atau perilaku di media sosial itu. Terus kemudian menjaga nama baik institusi ya. Kalau kalian misalnya berperilaku yang tidak baik, otomatis Undip kan juga ke bawah-bawah itu. Apalagi kok sampai yang kemarin itu pada demo mengatain Undip jahat, itu mereka rugi sebenarnya. Orang-orang yang nggak ngerti, orang-orang yang nggak paham dengan apa yang baik dan tidak untuk dirinya dia sendiri. Dia kuliah di Undip kok jelek-jelekin Undip. Kalau akreditasinya turun, ya rugi mereka sendiri, ya kan? Nah itu tadi bahasan ya pendek tambahan untuk media sosial yang terkait dengan koleksi data. Ada pertanyaan, ada tanggapan, ada apa, kita diskusikan rame-rame di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.